Hai para calon penghuni isekai, sudah minum teh hari ini? Kayak gua dong, minum kopi. Di episode alur cerita kali ini gue akan ngebahas tentang Majo no Tabi atau The Journey of Elaina episode ke-9. Karena episode ini adalah salah satu episode favorit gue, dimana kita bisa ngelihat time travel di sini, dimana Elaina kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan seseorang yang ternyata yang diselamatin itu ya menjadi seorang loli psikopat. Untuk lebih lanjutnya, jadi langsung aja kita simak ke pembahasannya. Siapin diri kalian, pilih tempat untuk rebahan yang nyaman dan cocote. Scene dimulai dengan suasana musim gugur dan ada Elaina di sana yang ternyata dia sedang kehabisan uang sehingga membuatnya menjadi kelaparan nih. 儚くも美しい女性は誰でしょう。そう、私です。悲しいことに私です。Scene pun berubah ke opening yang dipotong. Kemungkinan besar sih ini untuk mempersingkat durasi videonya. Hal ini akan berpengaruh ke topik yang akan kita bahas nantinya. Jadi, sambil nonton video ini mending kita ngopi dulu. Oke, lanjut. Elaina pun berencana untuk mencari uang dengan cara yang halal tentunya. Dan tiba-tiba selembar kertas mengenai kaki Elaina. Duh, tuh kaki mulus banget anjir, jadi pengen ngelus gua. Ternyata kertas tersebut berisi informasi kerjaan yang sepertinya bisa dilakukan oleh Elaina tersebut. Dan dengan bergegas pun Doi langsung ke tempat yang dituju dan bertemu dengan Lavender Estella. Dengan sikap acuhnya Elaina, mereka pun ngobrol yang sebenarnya sih ini malah kayak ajang menyombongkan diri sendiri. Ya itu sih udah kebiasaan Elaina sih, jadi nggak kaget dengan scene yang seperti ini. Majo minarai ni natta no wa ikutsu no toki desu ka? 10歳の時かな。魔女になるまで3年かかったということですか。私は1年で魔女になりましたよ。2年遅いですね。Setelah sepakat dengan bayaran yang diterima, Elaina pun bertanya seperti apa sih misi yang akan dilakukannya. Singkatnya sih, Estella bertujuan untuk meminjam kekuatan Elaina untuk menyelamatkan Selena dan kedua orang tua Selena agar tidak mati dibunuh oleh penjahat, agar Selena bisa hidup bahagia. 今から10年前に2丁目にある金持ちの家に強盗が入った。家にいた金持ちの夫婦は殺されてしまったが。Tapi nih, sekarang Selena malah menjadi seorang pembunuh yang sadis yang ternyata, anjir kebanyakan ternyata mulu anjir. Teman tersebut telah dibunuh oleh Estella sendiri dikarenakan tindak kejahatannya, sehingga Selena pun harus dihukum mati dan yang membunuh Selena sendiri adalah Estella. 私が捕まえたんだ。そして処刑した。この手で首をはねた。Sampai di sini Elaina pun masih bingung nih, gimana caranya menyelamatkan seorang yang sudah mati. Dan Estella memberitahu bahwa ada cara untuk kembali ke masa lalu, dan Estella bertujuan untuk kembali ke masa di mana momen saat orang tua Selena terbunuh. 時を遡るための魔法を研究し続けてきたの。不幸な結末を避けるためにね。万端だよ。もう何年も前からね。どうやら成功したみたいだね。10年前の日付。信じられませんが、そうみたいですね。Singkat ceritanya, mereka pun kembali ke masa lalu nih.
Berhubungan mereka cuma punya batas waktu 1 jam. Sebelum tragedi tersebut, mereka pun bergegas untuk pergi ke rumah Selena. Di tengah jalan, Estella bertemu dengan Selena yang masih menjadi seorang loli yang imut. Seketika Estella pun memeluk Selena. ただ抱きしめたかっただけだから。新手の変質者か何かですか？お姉さんは未来から来た人だよ。へえ。 Oke, lanjut. Setelah sampai di rumah Selena, Estella pun bertemu dengan kedua orang tua Selena dan mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang aman. Dan tugas Elena pun di sini nggak terlalu banyak sih. Dia cuma menjadi seorang pengawas dan cuma bisa lihat keadaan sekitar. 数分で黒いフードの強盗がやってくる。 Elena yang bertugas untuk menunggu si pembunuh datang mulai agak curiga nih. Kok nih orang yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang ya? Karena curiga, Elena pun mulai menuju ke tempat si Estella berada. Dan sampai di sana, Elena pun terkejut saat melihat kedua orang tua Selena sudah mati mengenaskan di sana. Gue pikir ini yang lakuin adalah si Estella, tapi dia juga sedang terluka di sana nih. Jadi kalau Estella terluka di sana, lalu siapa pelakunya? Dan ternyata si pelaku tak lain dan tak bukan adalah si Selena sendiri. でも何もかもが間違っていたのです。 Singkatnya sih di sini si Estella sudah dibohongi nih kalau selama ini si pelaku pembunuh orang tua Selena bukanlah seorang perampok atau penjahat, melainkan Selena itu sendiri. Estella pun berkata dalam hatinya, "Anjir, percuma selama ini gue ngorbanin waktu, tenaga, dan pikiran buat nyelamatin elu sob. Biar lu tuh gak sedih kehilangan ortu lu, malah elu sendiri yang ngebunuh." 許さない。許さない。まだ生きてたんだ。もっと刺しておけばよかった。 Ternyata nih, di sini alasan Selena adalah selama ini hidup dia tidak bahagia. Jadi bahan kencerotan bokapnya dan terus jadi bahan samsak nyokapnya. Jadi Selena ini gak tahan dengan perilaku mereka. Dan akhirnya Selena pun ngebunuh kedua orang tuanya. 私、両親から虐待を受けてたんです。父にはいやらしいことをされ、嫉妬した母にはぶたれ、それなのに家の外では仲のいい家族を演じるという壊れた家でした。 Singkat cerita, Estella pun memutuskan untuk membunuh Selena dengan kekuatannya, dengan mengorbankan kenangannya selama ini. Dan Selena pun mati untuk kedua kalinya di tangan Estella. あなたなんて死んでしまえばいいのよ。あなたなんて、あなたなんて、あなたなんて。 Elena pun di sana nggak bisa apa-apa, kayak jadi seorang beban gitu malahan. Ya karena kekuatan yang dimiliki Elena disedot hampir habis oleh Estella, jadinya Elena nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka pun kembali ke masa sekarang dengan keadaan Estella melupakan segala kenangannya bersama Selena selama ini. Dan Elena pun yang berada di sana langsung pergi dengan berlari dan tidak mengambil sepeser pun bayaran yang seharusnya menjadi miliknya. Scene pun berubah ke tempat Elena berada di episode-episode awal yang udah gue bahas tadi. Dan bisa kita lihat di sana dia sedang mewek alias nangis. Dan akhir yang menganjaikan. Alur cerita di episode ini cukup singkat dan kayaknya terkesan banyak banget scene-scene yang dipotong. Dan di episode ini juga kita bisa ngelihat Elena menangis untuk kedua kalinya. Selain di episode pertama dan
sekarang di episode sekarang ini. Karena alur ceritanya banyak banget yang terkesan kayak banyak yang dipotong, jadinya alur cerita yang disajikan menjadi sangat sederhana dan simple. Jadi kita nggak terlalu mikirin alur cerita time travel, alur cerita travel di sini karena sudah dipangkas dan disingkat menjadi sangat mudah untuk dipahami. Jadinya seru banget, berhubung gue juga suka dengan alur cerita time travel, jadi seru lah pokoknya di episode kali ini. Untuk alur cerita episode selanjutnya, kalau kalian punya saran tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan next bakal gue buatin di episode selanjutnya.